Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, teman-teman, para pejuang CPNS, para pejuang NIP tahun 2024. Kita ketemu lagi dengan saya, Om Alman, di channel Tutor. Kita kembali membahas materi untuk persiapan seleksi nanti. Baik, teman-teman semua, ini merupakan pembahasan ke-40 sekian ya. Oke. Hari ini ya, kali ini saya mau bahas soal FR ya, soal asli yang baru diujikan hari pertama tanggal 16 Oktober 2024. Oke, teman-teman. Soal yang saya bahas adalah soal TIU ya, 5 bentuk soal TIU. Tadi saya dapat ada soal ada dikirim FR dan saya coba buatkan soalnya, mudah-mudahan mirip ya. Mirip, saya pastikan mirip ya dengan ujian yang sesungguhnya teman-teman ya. Tanpa berlama-lama ya, perhatikan 5 soal FR soal TIU teman-teman, soal TIU masalah kemampuan numerik, hitung-hitungan teman-teman. Seperti berikut ini. Nah, baik, mari kita bahas soal yang pertama. Jadi, saya pernah katakan berkali-kali teman-teman semuanya ya, soal TIU ya, soal TIU ini sudah terbukti hari pertama ya, bahwasanya soal TIU itu tidak melebar kemana-mana ya. Ingat, tidak ada namanya perbandingan untuk perbandingan umur, nggak ada namanya permutasi kombinasi peluang, tidak ada namanya diskon untung rugi, nggak ada ya. Bentuk-bentuk akar perpangkatan teman-teman, apalagi himpunan statistika, itu bukan soal TIU. Jadi Permenpan itu sudah memberi batasan bahwasanya soal-soal TIU ini dan apa yang muncul di tadi pagi, tadi siang itu semuanya sudah ada di buku Demaster teman-teman. Yang sudah beli buku saya teman-teman, fokus saja di itu, jangan lihat yang lain-lain. Oke, saya ulangi, yang sudah beli buku saya khusus TIU, fokus aja di situ, jangan melebar kemana-mana supaya tidak pusing gitu ya. Oke, saya pastikan teman-teman, isi buku saya yang di TIU teman-teman sama bentuknya dengan yang diujikan tadi. Oke, baik, kita lihat soal nomor 1. Ini ada di buku saya, ada ya, ada. Nah, jadi kita lihat soal nomor 1. Perhatikan tabel berikut ini. Nama, nilai matematika, gaji orang tua. Ini soal tadi pagi ya, hari pertama tanggal 16 ya, 16 Oktober. Nah, ada nama, nilai matematika, dan gaji orang tua. Sebuah program beasiswa akan diberikan kepada siswa yang memenuhi syarat, yaitu memperoleh nilai matematika minimal 80 dengan gaji orang tua maksimal Rp4.500.000. Nah, berdasarkan data di atas, siapakah yang berhak mendapatkan beasiswa? Ingat ya, nilai matematika minimal 80. Artinya apa? Kalau di bawah 80 salah, yang mana? 78 salah. Budi, bukan Budi. Ya, bukan. Sudah salah teman-teman, A dan C. Paham ya? Nah, 76 juga teman-teman, Eva nggak bisa. Ya, ini salah ya, berarti sudah A sama C salah. Gitu ya. Paham ya? Jadi pakai cara namanya eliminasi. Ini di ujian itu nanti teman-teman, itu bisa 2 soal coy. 2 soal ya. Nah, makanya harus bisa jawab. Baik. Nah, sudah ya, 85, 92, 88, 82. Sekarang kita ke gaji orang tua. Gaji orang tua maksimal 4.500.000. Artinya apa? Di atas itu nggak lulus dia, nggak bisa. Artinya apa? 5.200.000 ini. Nah, bukan Citra. Kebetulan di sini nggak ada Citra teman-teman ya. Nah, siapa lagi? Fajar. Fajar tidak termasuk. Kenapa? Karena sudah melewati batas. Artinya Fajar nggak masuk teman-teman. Nah, sisa apa? Sisa B dan error. Nah, sekarang apakah Denny masuk? Denny masuk teman-teman ya. Oke, jadi Andi dan Denny, bukan Andi saja, gitu ya. Jadi ini teman-teman soal
bisa dua soal tadi yang diujikan di hari pertama. Nanti juga sama bentuknya. Setiap orang pasti mendapatkan soal ini dua atau soal dengan bentuk mungkin dengan narasi yang berbeda ya. Oke baik teman-teman, kita lihat soal berikut nomor 2. Nah, soal yang pasti masuk juga teman-teman. Ini ya. Oke, siapa yang dapat soal tadi ini teman-teman? Ini soal asli tadi pagi ya. Nah, perhatikan tabel berikut. Namanya adalah masuk di perbandingan kuantitatif, membandingkan dua variabel A dan B. Oke. Nah, ada ini gampang ya, gampang sekali. Ada A, ada B. A itu apa? 2x kurang 3y, B adalah 3x tambah 6y. Jika diketahui nilai X sama dengan 2, Y sama dengan sepertiga, maka hubungan yang benar antara 2 itu adalah apa? Nah, jadi namanya adalah cara, kita gunakan cara apa? Cara substitusi atau mengganti nilai X dan Y-nya. Nah, jadi gini, saya ulangi ya, saya mulai dari sini. Jadi kan sudah jelas ya bahwasanya A itu ini sama dengan apa? Sama dengan 2X. 2X dikurang dengan 3Y. Nah, sekarang teman-teman tinggal ganti nilai X-nya. 2X, 2 kali berapa X sama dengan 2 di sini? 2 kali 2 kurang 3Y. Berapa Y? Y adalah sepertiga. Nah, ini gampang sebenarnya, tidak sulit. Tidak sesulit di di TO ya. 2 kali 2 apa? 4. Nah, ini habis ya. 3 sama 3 habis, sisa 1. Berarti 4 kurang 4 sama dengan 3. Sudah selesai untuk di variabel A. Nah, sekarang kuantitas B, berapa nilainya? Nah, B sama dengan apa? 3X ditambah dengan 6Y. Ya, gampang sekali sebenarnya ya. Sama dengan 3 kali, berapa X-nya? 2. Tambah 6Y. 6 kali sepertiga. Oke, 3 kali 2, 6. Ditambah 6 bagi 3, ini sama dengan 2 coy. Ya, berarti ada 2 di sini. Oke, 6 kali 2 adalah 8. Nah teman-teman, Anda perhatikan. Di pilihan C, D, D, E, itu ada angka 38 ya. Oke, saya ulangi. C, D, E ada angka, ini salah ya, nggak mungkin ya, nggak mungkin A sama dengan B ya. Nah sekarang teman-teman jawaban antara D atau error. Oke, nah begini caranya teman-teman. Kalian bandingkan saja, ingat kan gini ya, A kan sama dengan 3 ya. Nah A kan sama dengan 3, berarti A per B sama dengan, ini 3 per 8 ya. A-nya 3, B 8. Tapi kalian jangan langsung bilang bahwasanya jawabannya pasti ini salah teman-teman ya. Ini konsepnya adalah namanya kali silang ya. 3 dikali dengan B, nah 3B, nah sama dengan A kali 8 adalah 8A atau 8A sama dengan 3B. Ya, jadi tergantung opsinya teman-teman, tergantung opsinya. Nah, ada juga kalau ada pilihan opsi langsung ini, boleh jadi A kecil dari B. Ini benar juga teman-teman. Karena kebetulan nggak A ada di sini, ya itu salah dia. Ya, oke. Nah, jadi jelas teman-teman untuk soal nomor 2 adalah 8A sama dengan 3B. Jadi ini 4 soal nanti di ujian. Minimal 8, minimal 3 ya, minimal 3. Oke, jadi pahami konsepnya. Baik, kita bahas soal berikut nomor 3. Baik, kita bahas soal nomor 3, masih tentang perbandingan kuantitatif. Kali ini soal FR yang diberikan tadi pagi ya, mengenai di dalam tabel ada masalah harga bunga per buket atau bucket mungkin ya, per buket lah gitu ya. Maaf kalau saya salah sebut ya. Nah, perhatikan tabel berikut ini. A, ini B. Apa itu A? A adalah 3 buket mawar tambah 2 anggrek. Ini apa? 4 buket tulip tambah 1 lili gitu ya. Nah, jika diketahui harga 1 buket mawar Rp100.000, 1 buket anggrek Rp150.000, 1 tulip Rp120.000, 1 lili Rp180.000, maka hubungan yang benar antara dua kuantitas bias adalah apa? A, B, C, D, E. Nah, teman-teman, ini kan gampang. Di ujian ini teman-teman kita dites bagaimana caranya bagaimana mengukur kecepatan berhitung kita ya, walaupun sudah tahu gimana cara, tapi kita diuji bagaimana cara berhitung ya, bagaimana kecepatan berhitung kita ya. Nah jadi kan sudah ada teman-teman di sini. Nah kita mulai dari kolom A. Sudah jelas teman-teman, A itu sama dengan ini. A sama dengan apa? 3 mawar ya. 3 mawar itu berapa? 100.000. Oke. Nah, ditambah dengan
2 anggrek. 2 kali, ini anggrek ya, 150. Kayak gitu. Ini kan kalau jumlah teman-teman, ya ini 300.000. Oke, 300.000 ditambah berapa? Ini sama juga ya, 300.000. Jadi harus cepat berhitung teman-teman. Total semua adalah 600.000 untuk A. Ya, nah sedangkan B, ya B apa di sini teman-teman? Sudah ada 4 tulip, berarti 4 kali. Berapa tulip teman-teman? 120.000 di sini. Kalau mau cepat, tidak perlu tulis nolnya lagi gitu ya. Nah, lalu apa lagi? 4 kali sama dengan 1 lili. 1 kali lili 180 coy. Sama ya, 180. Nah, berarti ini 480.000 rupiah tambah dengan 180.000 rupiah. Nah, dijumlah adalah 660.000 rupiah. Sama ini hapus nolnya saja. Nolnya juga hapus teman-teman. Gitu. Ya, nah jadi kira-kira apa jawabannya? Ini jelas sekali teman-teman ya. Kalau Anda lihat, ya Anda cek. Ini kan kalau mau dicek teman-teman, ini bisa jadi ya 60 sama 66 itu bisa dibagi ya, saya ulangi. Ya. Bisa dibagi. Bagi berapa ini bisa, ini aja teman-teman saya buat di bawah ya. Supaya lebih enak dilihat. Artinya apa? A itu sama dengan 60. Ya, B itu sama dengan 66. Ini sama-sama bisa dibagi 6 ya. Kalau bagi 6 ini 10, bagi 6 sama dengan berapa? Sama dengan 11. Anda pilih mana? A, B, C, D, E. Intinya adalah A itu lebih kecil daripada B. Ya. Nah, kalau Anda lihat teman-teman yang tanda kecil yang mana ini? Coba kecil. Coba cek. Nah, ini kan sudah A kecil B. Pengali juga tetap sama, A kecil dari 4 dari 5 lebih kecil teman-teman. Artinya apa? Ini sudah pasti. Ini sudah pasti teman-teman, jawabannya adalah pasti ini 4A kecil 5B. Kecuali ini 5 di sini 4 itu harus dicek lagi. Kalau seperti bentuknya ini sudah jelas sekali teman-teman. Ya, jadi jawabannya nanti bisa jadi gini. Kalau ada mungkin pilihan boleh begini. 10 ganti warna ya. 10A sama dengan 11B. Bisa ada begitu pilihan. Atau mungkin gini, 11A sama dengan 10B. Bisa juga begitu pilihannya. Tergantung nanti Anda cek dulu yang mana yang paling tepat gitu ya. Nah, itu soal nomor 3 teman-teman. Sambung soal berikut. Baik, mari kita bahas soal nomor 4 ya. Nomor 4 kita lihat di sini. Sebuah proyek pembangunan jembatan dapat diselesaikan oleh 20 orang pekerja dalam waktu 60 hari. Jika jumlah pekerja ditambah 10 orang, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek tersebut? Nah, A, B, C, D, atau error. Ini soal ini teman-teman, ini bisa saja satu soal muncul. Hubungan antara apa? Pekerja dengan jumlah pekerja dengan lama hari bekerjanya. Ingat baik-baik ya, pahami konsepnya. Nanti diberikan soal walaupun beda angka, tapi sudah paham cara kerja. Baik, 20 orang ya, 60 hari teman-teman, 60 hari, oke, itu dikerjakan oleh 20 orang ya, 20 orang pekerja. Nah, jika ditambah 10 orang teman-teman, artinya kalau ditambah jadinya berapa? Jadinya 30 ya, karena 20 tambah 10, 30 orang di sini. Nah, maka di sini berapa hari dibutuhkan waktunya. Baik, ingat, saya pernah bahas teman-teman. Ini sudah ada di buku The Master ya. Jika bertambah orang ya, maka otomatis cepat selesai harinya atau berkurang harinya teman-teman gitu. Namanya perbandingan terbalik, tandanya berbeda. Kalau sama senilai, kalau beda terbalik. Kalau tandanya beda teman-teman, kalian lakukan langsung namanya kali. Nah, kali lurus. Kalau tandanya sama, kali silang gitu ya. Paham ya? Nah, B kali 30 gitu. B dikali dengan 30 sama dengan 60 kali 20. Nah, gitu coy. Nah, 60 bagi 30 sama dengan 2 di sini. Nah, artinya B sama dengan 2 kali 20 adalah 40. 40 apa? 40 hari. Jadi konsepnya seperti itu teman-teman. Jadi pahami konsepnya supaya bisa menjawab dengan benar. Jadi jawaban adalah C. Jadi walaupun angkanya diganti, sudah paham cara kerjanya, pasti selesai. Jadi soal seperti teman-teman itu dikerjakan dalam hitungan detik sebenarnya, tidak perlu berlama-lama.
Tidak ada soal namanya permutasi kombinasi, bentuk-bentuk akar, perbandingan umur, diskon untung rugi. Jangan pelajari itu. Ingat ya, yang mau soal TU-nya nilai TU-nya bagus, fokus ke buku The Master. Saya katakan, fokus ke sana, jangan melebar kemana-mana ya. Oke, masih ada stoknya teman-teman. Yang mau silakan, masih ada bimbingan belajarnya. Baik, kita bahas soal nomor 5 seperti berikut ini. Nah, baik. Kita bahas soal terakhir ya, nomor 5. Sebelum saya bahas soal nomor 5 ya, saya jawab dulu pertanyaan ini ya. Ada yang chat ke saya bahwasanya apakah pembelian buku sekarang itu masih dapat bimbingan gratisnya? Masih dapat teman-teman, masih bergabung di grupnya, dan bimbel gratisnya masih akan berlangsung sampai di awal November. Ya, jadi pengiriman setiap hari ya, yang mau langsung ke link di bawah beli buku itu. Oke, baik. Soal nomor 5 sama dengan soal nomor 4, cuma ada sedikit tambahan ya. Nah, oke, soal nomor 5 kita lihat. Sebuah proyek pembangunan jalan direncanakan selesai dalam 60 hari dengan 40 orang pekerja ya. 60 hari ya. Ini 60 hari. Oke. 60 hari. Nah, dengan 40 orang. Nah, 40 orang pekerja. Setelah 20 hari bekerja, artinya kalau setelah 20 hari, ya sisa berapa? Sisa 40 hari dia. Sisa 40 hari ya. Itu normalnya masih 40 orang yang kerja, coy. Nah, gitu ya. Masih 40 orang ya. Nah, gitu. Nah, proyek terpaksa dihentikan selama 10 hari. Artinya selama 10 hari berhenti, sisa berapa? Sisa 30 hari. Nah, sisa 30 hari gitu. Oke, sisa 30 hari. Pihak kontraktor ingin proyek itu selesai dalam 60 hari. Maksudnya dalam ini ya, dalam 60 hari teman-teman. Tepat waktu gitu. Nah, jadi sesuai dengan awal. Jadi gini, berapa banyak pekerja tambahan yang diperlukan agar proyek itu selesai tepat waktu? Ini tinggal ya dioperasikan sama dengan nomor 4 tadi. Ini berapa orang? Berapa orang di sini? Oke? Nah, sekarang kita selesaikan secara baik-baik. Kalau berkurang harinya, ya otomatis orangnya harus bertambah, ya. Kalau tekanan tanahnya sama, berarti lakukan kali lurus, ya. Kali lurus. Nah, udah kali aja. 30 kali dengan B sama dengan 40 kali 40, ya. Nah, ini nolnya bisa habis, coy, ya. Nolnya habis, berarti gini. 3 kali B sama dengan 4 kali 40, 160. Berarti B sendiri sama dengan 160 dibagi dengan 3. Ini walaupun angkanya tidak bulat, kita bisa bulatkan. 160 ya, kita bagi 3 teman-teman. Berarti ini sama dengan 5 ya, 15 di sini. Ini 1 10 bagi 3 ya, 53 sekian. Bisa dibulatkan menjadi apa? Menjadi Oke, saya ulangi. Nah, menjadi 54 ya, menjadi ya 53, ya 53, sorry di sini 53, sekian gitu. Nah, ingat tambahan pekerja teman-teman ya. Ini kan sama dibuatkan menjadi 54 saja ya, pembulatan. Nah, karena sudah ada 40 orang teman-teman ya. Ini 40 orang tambahannya. 40 orang bekerja, berarti tinggal dikurangi aja 54 dikurangi 40 ya. Oke. 54 kurang 40 sama dengan 14 orang. Nah, oke, walaupun mungkin jawaban di sini nggak ada, ya itulah cara kerjanya. Oke. Nah, tapi teman-teman sampai sekian ya. Itulah bentuk soal yang baru keluar tadi siang. Mudah-mudahan bisa menambah referensi untuk yang sedang belajar. Sampai jumpa teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.